Pastinya ia nggak jadi untuk menaiki lembah dan mencoba bermain di sekitar sungai saja. Tapi hal itu sama saja, dia masih tetap bisa mendengar geraman monster di dekat sungai itu. Selang beberapa detik kemudian, saat ia mencoba mengambil dedaunan, lagi dan lagi muncul suara mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Karena hal itu, ia jadi ketakutan dan mulai berlari kembali ke tempat spawnnya agar aman dari bahaya. Tetapi meskipun berlari sangat cepat, ia masih tetap mendengar ada suara dari arah belakangnya. Ia menengok sedikit ke belakangnya. Dan untungnya nggak ada siapapun. Yang keenam, Mysterious Code. Ada seorang player bernama Andrew yang membuat rumah sangat luas di server pribadinya. Dia juga mengundang temannya Simon untuk join ke servernya. Di situ karena mereka sudah tidak lama kontakan, mereka ngobrol-ngobrol asik di ruang tamu. Dan juga Andrew membuat rumahnya penuh dengan banyak pintu, agar sangat gampang keluar bila terjadi sesuatu. Kemudian Simon agak terkejut ketika melihat bagian atas rumah Andrew, karena di situ dipenuhi oleh banyak kasur dan tertata sangat rapih. Melihat banyaknya kasur, Simon berniat mengajak temannya untuk join juga, dan diperbolehkan oleh Andrew. Tapi saat baru dibuka servernya untuk publik, tiba-tiba saja ada seseorang player aneh yang join ke server itu. Simon berkata bahwa itu bukan temannya, karena nickname-nya sangat berbeda. Di situ orang itu terus menulis kalimat-kalimat yang aneh yang nggak bisa dibaca sama sekali. Dan saat Simon berkata temannya sedang join, tiba-tiba saja banyak player random yang ikutan join ke dalam server Andrew. Dan saat mereka mengecek ke atas, mereka dikagetkan dengan kehadiran banyak player yang skinnya sama semua dan bergerak mundur ke belakang. Selang beberapa menit, Simon berkata bahwa temannya yang mencoba join ke server gak bisa masuk sama sekali. Katanya ketika loading screen, tiba-tiba muncul banyak angka-angka di layarnya dan Minecraft-nya langsung force close sendiri. Dan saat Andrew mengecek sekeliling rumahnya untuk mencari Steve aneh tadi, ia dikejutkan oleh player aneh lain yang mengintip dari luar jendela rumahnya. Andrew mengajak Simon keluar untuk mencari player aneh itu. Tapi saat keluar, mereka malah mendengar seperti ada suara glitch-glitch kecil yang menggema di server itu. Meskipun mereka sudah masuk ke dalam rumah mereka masih bisa mendengar suara itu. Andrew mengecek ke lantai atas, tapi tak ada siapapun ataupun petunjuk apapun. Dan saat ia turun, banyak sekali pintu-pintu yang muncul dan membuka tutup dengan sendirinya. Hal itu juga disertai dengan kehancuran rumahnya dan angka-angka random yang terus bermunculan di layarnya. Dan kemudian juga muncul player aneh tadi yang mulai masuk ke dalam rumah Andrew dan servernya error. Errornya disebabkan karena terlalu banyak aktivitas di dalam server itu. Yang ketujuh, Vaccine Man. Ada seorang player yang bermain Minecraft seperti biasa di desert biome, membuat rumah di sana dan juga menumbuhkan banyak pepohonan. Di sana ia menebang pepohonannya dan juga memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan dua hal itu, ia juga tidak lupa memberi makan hewan ternaknya dan juga membreedingnya. Karena dia merasa kayu yang ia miliki sudah cukup, jadi ia tidak ada niatan untuk menanam kembali pohon-pohonnya dan membuang sapling-saplingnya karena merasa itu hanya menuhin inventorinya doang. Dia di situ membuat tempat pembuangannya sendiri agar item-item buangannya tidak berserakan di mana-mana. Karena hari sudah mau malam, jadi ia memutuskan untuk memberikan penerangan di sekitar rumahnya dan pergi tidur agar dirinya tidak diganggu zombie dan hostile mob lain. Pagi hari tiba dan ia mulai menghancurkan daun-daun sisa yang belum hancur karena sangat mengganggu pemandangan. Tapi saat ia menoleh ke arah kandang hewannya, semua hewannya sudah tiada dan hanya menyisakan daging, kulit, dan wool saja. Ia mengambil drop hewan ternaknya dengan rasa keheranan. Tapi dia tidak ambil pusing tentang itu dan bergegas mengambil wheat untuk mencari hewan ternak baru. Akhirnya ia berhasil mendapatkan 3 sapi baru lagi. Ia memasukkannya ke kandang dan mulai membreedingnya.
Kemudian ia lanjutkan mining ke dalam cave untuk mencari persediaan coal. Dan malam harinya, ia kembali lagi ke rumahnya. Tapi saat perjalanan pulang, ia melihat ada sesosok makhluk besar di halaman rumahnya. Dan saat ia mengecek kandang hewannya, lagi dan lagi sapi-sapinya sudah mati dan menyisakan daging beserta kulit saja. Ia mencari-cari keberadaan makhluk tadi di sekitar rumahnya dengan cukup serius, tapi tak menemukannya sama sekali. Tapi ketika ia baru masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara seperti radio rusak. Dan seketika muncul tulisan, "Kamu adalah penyakit." Saat dirinya melihat keluar jendela, ia melihat sosok besar mirip Yeti yang memantaunya dari halamannya. Dan kemudian sosok itu berlari menembus semuanya, termasuk menembus dirinya. Sesaat setelah sosok itu menembus dirinya, muncul tulisan, "Kamu sudah dibasmi." Dan saat ia melihat dirinya, benar saja. Sekarang tubuhnya sudah transparan dan hanya kelihatan kepala tapi samar-samar. Seperti halnya arwah gentayangan. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terakhir